Hai hai hai, kembali dengan Ki Enta. Di video sebelumnya, Evelyn melemparkan bahan peledak yang mengakibatkan lantai tempat Presiden Rusia roboh dan terjatuh. Dan Evelyn pun berhasil menembak Presiden Rusia. Peabody yang sampai di sana menodongkan senjata kepada Evelyn. Bagi kalian yang belum nonton part 1, linknya ada di bawah ya. Bagi yang sudah nonton, yuk lanjutkan nontonnya. Peabody meneriakkan Evelyn untuk menjatuhkan senjatanya, dan Evelyn pun mengikuti perintah Peabody dan menyerah. Para polisi datang dan menangkap Evelyn, sedangkan Peabody memeriksa keadaan Presiden Rusia yang terkena tembakan dari Evelyn. Peabody berdebat dengan kepala polisi kalau ditegaskan Evelyn akan dibawa ke kantor polisi di New York. Evelyn keluar dan dijaga ketat oleh para polisi New York. Ted yang melihat Evelyn marah besar dan mengutuk Evelyn mati busuk di dalam penjara akibat banyak korban yang telah dilakukan Evelyn. Ted mendapatkan kabar kalau Presiden Rusia Medvedev meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Peabody merasa heran karena Evelyn mempunyai peluang untuk membunuh Peabody. Tapi Evelyn tidak melakukannya, malah menyerahkan diri. Evelyn yang di dalam mobil mengingat akan masa kecilnya yang sudah dioperasi plastik dan akan dikirimkan ke Amerika Serikat dengan identitas yang baru. Dari Natasha menjadi Evelyn Salt. Evelyn mengamati keadaan sekitar, dan Evelyn pun menyerang petugas polisi, sehingga mobil yang ditumpanginya oleng. Evelyn berhasil kabur setelah menjatuhkan mobilnya. Dalam perjalanan, Evelyn mengingat kembali bagaimana dia dilatih oleh Orlov tentang identitas barunya. Dan tidak boleh mempercayai siapapun dan agar bisa bekerja di CIA dan harus bersabar untuk menyerang bersama-sama. Akibat dari penembakan ke Presiden Rusia memicu aksi protes anti-Amerika di Rusia. Dan sebaliknya, Evelyn pergi mendatangi markas persembunyian Orlov. Orlov menyambut hangat kedatangan Evelyn dan mencium cincin yang biasa mereka lakukan waktu pelatihan sejak kecil. Evelyn pun dibawa ke tempat persembunyiannya dan memperlihatkan Mike suaminya yang telah ditawan oleh Orlov. Evelyn hanya bisa menyaksikan suaminya Mike dibunuh oleh Orlov dengan menenggelamkannya secara perlahan untuk memastikan Evelyn masih setia kepadanya. Orlov pun merasa senang dan merasa kalau Evelyn memang setia dan akan membangkitkan Rusia yang dari kehancuran menjadi kemenangan. Orlov memberitahukan Evelyn kalau dia akan bertemu seseorang dari perwakilan NATO yang akan memberikan instruksi terakhirnya. Dan Orlov juga memberitahukan Evelyn kalau setelah itu Evelyn tidak akan bisa lagi berkomunikasi darinya. Setelah selesai mendengar penjelasan dari Orlov, Evelyn pun memukul Orlov dengan botol dan membunuhnya. Evelyn menyiapkan senjata dan bom. Dia melemparkan bom dan menghabisi para pembelot dengan senjata yang sudah disiapkan tanpa tersisa. Kemudian Evelyn bertemu dengan utusan dari NATO, Snyder yang merupakan teman dari kecilnya saat dilatih oleh Orlov, yang sekarang menjadi Kapten Thomas. Thomas memberikan kartu identitas baru kepada Evelyn untuk menjadi asistennya dan bertugas untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Thomas dan Evelyn yang sudah menyamar datang ke Gedung Putih untuk menghadiri rapat dengan Presiden Rusia. Thomas meminta Evelyn untuk melanjutkan tugasnya. Kemudian Thomas membabi buta menembak ke arah penjuru presiden, dan dia juga melakukan bom bunuh diri. Tapi dengan gesitnya, para pengawal langsung mengamankan Presiden Amerika Serikat. Evelyn yang selamat dari ledakan bom langsung melarikan diri dan melepaskan penyamarannya. Ted yang merasakan kalau dia telah melihat Evelyn di koridor. Para pengawal membawa Presiden Amerika Serikat ke bawah tanah dan memberitahukan kalau Evelyn penjahat yang jadi buronan ada di Gedung Putih. Evelyn berusaha menyelinap untuk mendekati Presiden. Evelyn pun terus berusaha mengikuti kemanapun Presiden Amerika Serikat dibawa. Presiden pun dibawa ke dalam bunker. Evelyn berhasil melumpuhkan penjaga pintu bunker dan berhasil masuk ke dalam bunker.
Presiden Amerika merundingkan tentang peluncuran nuklir untuk pencegahan serangan dari Rusia. Evelyn menembak portal luar sehingga para pejabat Amerika yang di dalam bunker tidak bisa mengaksesnya. Dari kejadian itu, para pengawal memeriksa dan menutup ruangan rapat. Evelyn berhasil membunuh para pengawal yang akan memeriksa portal. Sedangkan di dalam ruangan rapat, Presiden Amerika Serikat memberikan kode autentikasi ke pangkalan militer untuk meluncurkan rudal nuklir. Di CCTV terlihat Evelyn menghabisi para pengawal. Ted melihat itu merasa cemas dan merampas senjata dan menembaki semua orang yang ada di dalam ruangan rapat, termasuk Presiden Amerika Serikat. Rupanya Ted merupakan pembelot dari Rusia yang merahasiakan jati dirinya dari Evelyn juga. Ted merupakan adik kelas Evelyn sehingga Evelyn tidak bisa mengenalinya. Ted mengatakan kalau dia bangga akan menyelesaikan misi yang berharga ini. Ted merencanakan rencana kedua, yaitu menargetkan negara-negara Timur Tengah yang merupakan negara Muslim, yang akan mengakibatkan orang-orang Muslim akan marah dan menghancurkan negara Amerika akan rudal nuklir yang akan diluncurkannya. Evelyn berkali-kali meminta kepada Ted untuk bisa bergabung dengannya. Saat Ted akan membukakan pintu, dia melihat berita kalau Presiden Rusia, Medvedev, masih hidup. Karena ternyata Evelyn menembak Presiden Rusia dengan racun laba-laba yang mengakibatkan Medvedev mati suri. Ted yang melihat berita itu sudah menduga kalau Evelyn akan mengkhianati para pembelot dari Rusia semenjak kenal dengan Mike. Dan Ted juga memberitahukan kalau dia yang menyuruh Orlov untuk menculik Mike. Evelyn memberitahukan kalau Orlov sudah mati, dan Ted merasa bersyukur penghalangnya sudah tidak ada, karena Orlov membongkar penyamarannya Evelyn di CIA. Ted yang merencanakan untuk Evelyn yang menjadi penjahat, dan dia menjadi pahlawannya. Mendengar itu, Evelyn merasa marah dan menembaki kaca yang anti peluru. Ted melanjutkan kembali untuk meluncurkan rudal yang telah ditargetkan. Evelyn berusaha menghancurkan pintu akses dengan menembakinya. Ted bersiaga menghadapi Evelyn yang akan masuk. Evelyn berhasil masuk dan menembaki Ted, dan mereka pun sama-sama menembaki satu sama lain. Ted berusaha menghajar Evelyn, dan Evelyn berusaha menggagalkan peluncuran rudal nuklir. Dan seketika itu juga pasukan keamanan berhasil masuk ke ruangan dan menembak Evelyn yang telah menggagalkan peluncuran rudal. Ted yang masih selamat menuduh Evelyn yang membunuh presiden dan para pejabat yang berada di ruangan rapat. Kepala polisi memberitahukan kalau kapal tanker ditemukan dan banyak orang yang tewas, termasuk Orlov, sang pembelot yang pernah ditangkap. Evelyn pun dibawa dan dikawal oleh polisi. Evelyn melihat Ted yang sedang duduk istirahat. Ted diam-diam menyiapkan gunting untuk menusuk Evelyn. Dan tiba-tiba saja Evelyn menyerang Ted dengan membunuh Ted dengan rantai yang mengikat tangan Evelyn. Pribadi yang berada di bunker langsung mendapatkan kabar kalau Evelyn membunuh Ted dan menyuruh untuk mengawal Evelyn. Evelyn pun dibawa menggunakan helikopter untuk dibawa ke kantor FBI. Di helikopter sudah ada pribadi yang menunggunya untuk mengawal Evelyn. Pribadi menanyakan kepada Evelyn kenapa membunuh Ted. Evelyn pun memberitahu kalau seseorang harus melakukannya. Pribadi langsung memukul Evelyn. Evelyn memberitahukan kalau ada yang salah saat Orlov menyerahkan diri, kalau Ted adalah dalang dari semua, dan berusaha meluncurkan rudal nuklir yang ditargetkan ke negara Timur Tengah. Mendengar itu, pribadi tidak mempercayai keterangan Evelyn. Evelyn juga memberitahu pribadi mana mungkin intelijen seperti dia yang terlatih tidak bisa membunuh presiden dari jarak dekat, dan bisa juga membunuh pribadi saat mereka ada di kejadian itu. Pribadi pun berpikir dan mendapatkan pesan kalau sidik jari Evelyn ada di dalam kapal tanker, di mana Orlov dan pasukannya terbunuh. Pribadi memberikan pertanyaan jika dia mempercayai Evelyn, dan tak ada satupun yang mempercayainya apa yang harus dilakukannya. Evelyn meminta pribadi mencari jalan keluar. Dia ingin membalas dendam kepada orang yang telah merampas salah satu kebahagiaannya, yaitu Mike, sang suaminya. Pribadi melihat sekitar dan memukul Evelyn, dan diam-diam melepaskan borgolnya. Pribadi memberikan kode dan menyuruh untuk menangkapnya.
Peabody memberikan aba-aba untuk melompat dari atas helikopter ke sungai. Evelyn pun langsung melarikan ke hutan untuk menghindari kejaran helikopter. Presiden Amerika Serikat yang baru mengumumkan kalau para teroris dan Evelyn Salt telah berhasil dimusnahkan, dan film pun berakhir. Cukup sekian video alur cerita film Salt. Support terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.